mendengarkan podcast ini. Ada 3 hal yang pasti dialami setiap insan. 3 hal itu, yang pertama adalah masalah. Jangan sekali-kali berpikir saudara bisa hidup tanpa persoalan. Jangan sekali-kali berpikir saudara bisa hidup tanpa masalah. Jangan sekali-kali berpikir saudara bisa hidup tanpa kesulitan. Hal yang kedua, sakit. Bagaimanapun saudaraku, tubuh kita ini memiliki porsi yang terbatas. Jumlah detak jantung kita, jumlah denyut nadi kita itu sudah tertentu. Jumlah hari kita juga tertentu. Jika 70 tahun itu sekitar 26.000 hari, 26.500 hari. Jika lebih 28.000 hari, 29.000 hari. Jangan berharap kita tidak pernah mengalami sakit. Yang ketiga, ini paket. Menjadi tua dan mati. Semakin Bapak Ibu mengenal kebenaran Alkitab, range jelajah berpikir saudara akan menjadi lebih luas dan detail. Semakin kita mengenal kebenaran, kita akan memperkarakan mengenai keberadaan kita hidup. Makin mengenal kebenaran, jelajah kita makin luas, menembus batas waktu kita hidup. Artinya kita memikirkan beyond the grave, after the grave, kekekalan. Tetapi kalau orang tidak mengenal kebenaran, range jelajah berpikirnya sempit. Fokus hidupnya pasti tertuju kepada hal-hal yang hanya ada di sekitarnya, yang menyenangkan daging dan jiwanya, yang sebenarnya sudah terwarnai, tergarami oleh cara berpikir manusia berdosa. Dan jika keadaan ini tidak berubah, artinya tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran, dia akan terbelenggu, terpasung dengan cara berpikir yang salah ini, dan pasti dipersiapkan untuk menjadi anggota kerajaan kegelapan. Dan ini mengerikan, saudaraku. Semakin orang mengenal kebenaran, ia akan semakin menghayati betapa tragisnya hidup ini. Semakin orang mengenal kebenaran, ia semakin menghayati tragisnya hidup ini. Dan semakin ia mengenal kebenaran, seiring dengan penghayatannya terhadap realitas betapa tragisnya hidup ini, maka ia tidak dapat dibahagiakan oleh perkara-perkara dunia. Disitulah digenapi firman Tuhan. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oleh sebab itu kita harus berusaha tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dan terus-menerus mengalami pembaharuan pikiran. Pikiran naos. Pembaharuan metamorfoste. Yang dalam bahasa Indonesia menjadi metamorfosa. Sebuah perubahan secara prinsip, perubahan secara hakiki, dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong yang masih bisa dipandang menjijikkan menjadi kupu-kupu yang cantik. Demikianlah hidup orang percaya, berurusan dengan Tuhan untuk mengalami metamorfosa. Dan jika kita mengalami metamorfosa ini menjadi kupu-kupu cantik, artinya berkenan di hadapan Tuhan, maka semua hal yang tragis bisa dikalahkan, saudaraku. Baru-baru ini di luar kota, saya peluk istri saya berkata, "Mam, kalau boleh kita bisa hidup 30 tahun lagi."
paling tidak 20 tahun lagi. Usia saya 58, istri saya lebih muda 1 tahun. Tetapi serba tidak pasti, saudara-saudaraku. Saya menyadari istri saya memiliki fisik yang cukup rentan. Saya membayangkan betapa tragisnya perpisahan itu. Kalau dalam hidup ini saya menyaksikan bagaimana orang tua menimang anaknya. Lalu ketika mulai besar, anak perempuannya kelihatan nampak begitu cantik. Lalu ketika remaja mulai pacaran, bisa jatuh ke tangan pria yang salah, tragis. Ada yang belum usia 15 tahun meninggal, tragis. Kalaupun tidak meninggal, kalaupun sempat menikah, kalaupun punya anak-anak, satu kali harus kita tinggalkan, saudara, tragis. Saya tidak mengajak saudara berpikir pesimistis dan apatis terhadap hidup. Tetapi saya mengajak saudara untuk berpikir realistis, saudaraku. Hidup kita digerakkan dari satu pengharapan ke pengharapan. Waktu kecil harapannya punya mainan, diajak jalan-jalan ke tempat wisata. Ketika masih di bawah umur 10 tahun. Ketika mulai remaja punya harapan bisa berpacaran dengan seorang yang bisa membuat dirinya berbunga-bunga. Berharap bisa punya kendaraan seperti motor. Ketika pemuda mulai bermimpi punya teman hidup, punya hidup yang layak, mimpi punya kendaraan dan berbagai fasilitas. Ketika usia dewasa muda 35 tahun, 40 tahun ke atas, mulai bermimpi anaknya besar, lulus kuliah, mendapat jodoh. Harap, dan itu menggerakkan hidupnya. Usia 60-70 tahun dia harap dia punya anak-anak yang sudah sukses, cucu-cucu yang baik. Kalau bisa juga punya cicit-cicit yang membanggakan. Tapi akhirnya dia terbaring di pembaringan terakhir. Semua harapan yang pernah bersemi di hatinya, bahkan mungkin berbunga, lenyap. Semua harapan yang mungkin juga telah berbuah, telah diraihnya, lenyap. Belum tentu dari 100 harapan bisa kita raih 50. Mungkin kurang dari 20. Ini tragis, saudaraku. Gereja harus mengingatkan hal ini. Supaya kita mengerti maksud keselamatan yang Tuhan berikan. Bahwa maksud keselamatan yang Tuhan berikan adalah mengubah hidup kita. Metamorfosa hidup kita. Menjadi manusia-manusia yang agung. Semua ketragisan hidup ini bisa dikalahkan oleh satu hal. Harapan tinggal di rumah Bapa. Semua serba sementara. Ada perpisahan yang tragis. Tapi ada satu yang bisa menaklukkannya. Kehidupan yang diubah dan berpengharapan untuk memiliki kehidupan lain di dunia lain yang lebih baik. Oleh sebab itu kita butuh perjuangan, saudaraku. Nah, setelah peluk istri saya, lalu saya berkata paling tidak 20 tahun ya, Mam. Lalu saya menghayati betapa tragisnya hidup ini. Dan saya mengerti bahwa yang bisa menaklukkan keadaan ini hanya satu. LB3. Langit baru, bumi baru. Saudara belum siap tepuk tangan. Karena pikiran saudara masih terfokus kepada hidup hari ini. Seberapa kita puas, seberapa kita bangga dengan sukses yang bisa kita raih. Kita bersyukur mengenal juru selamat yang benar. Kita bersyukur kita mengenal satu-satunya Allah yang benar. Kita bersyukur kita punya Allah yang juga menjadi Bapa kita, yang menyediakan keselamatan dalam pengertian mengubah kita. Kita bukan hanya diadopsi
supaya berstatus anak Allah, tetapi kita juga diadopsi untuk sungguh-sungguh berkeberadaan sebagai anak Allah yang modelnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Waktu hidup yang kita miliki di dunia adalah waktu untuk mengalami metamorfosa itu. Karenanya Roh Kudus diberikan, dimeteraikan di dalam diri kita yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi fokus kita haruslah kerajaan surga. Agenda kita satu-satunya haruslah kerajaan Allah. Dan untuk itu kita harus mau digarap Tuhan untuk mencapai kesempurnaan seperti yang Allah kehendak. Saudara tidak mau mengikuti yang saya katakan, saudara pasti menyesal. Konyol. Hidup yang hanya 70-80 tahun ini menjadi konyol, petualangan yang konyol kalau kita tidak sungguh-sungguh mendahulukan kerajaan Allah. Artinya kita berjuang untuk menjadi manusia agung sebagai anak-anak Allah, bukan sekedar berstatus anak Allah, tapi berkeberadaan sebagai anak Allah. Jadi kalau kita belum berkeberadaan sebagai anak Allah, biarlah kita tidak mudah berkata aku anak Allah. Anak Allah itu bukan hanya status, tapi keberadaan, saudaraku. Jangan berkelahi lagi Bapak Ibu yang membuat kamu saling membinasakan, apalagi sampai cerai. Dan anak-anak akan menjadi korban, jadi broken home, jadi kecewa. Dan itu memberi peta dan presiden buruk untuk masa depan anak-anak kita. Pasti ada pasangan yang melukai, pasti ada pihak pasangan yang menganiaya. Tapi bertahanlah. Pikirkan keselamatan seluruh keluarga kita untuk masuk langit baru, bumi baru. Oleh sebab itu gereja tidak boleh tidak mengajarkan kebenaran. Gereja tidak boleh hanya menjual jasa liturgi seperti mengadakan kebaktian seperti ini. Gereja tidak boleh menjual jasa dalam arti mendoakan masalah-masalah jasmani, masalah-masalah pemenuhan kebutuhan lahiriah. Gereja harus mengarahkan jemaat untuk masuk kepada kekekalan. Dan hari ini kita jujur mengakui, melihat hampir tidak ada gereja yang sungguh-sungguh mengarahkan jemaat ke langit baru, bumi baru. Mereka tidak mengajarkan Yesus yang diajarkan Alkitab. Mereka mengajarkan Yesus yang lain. Yesus yang mau diajak berurusan dengan kesembuhan atau mujizat. Kita bukan tidak butuh mujizat. Mestinya sebagai orang Kristen kita harus bertanggung jawab merawat tubuh. Mujizat itu hanya tanda, bukan tujuan. Gereja sibuk menjanjikan jalan keluar dari berbagai masalah kehidupan jasmani dan mengatakan kalau kau pulang hari ini tidak sama seperti kau datang, engkau sembuh, masalahmu selesai, jalan keluar kau dapatkan. Itu semua pembohongan, saudara. Faktanya tidak semua begitu mengalami bohong. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Gereja melakukan praktek perdukunan. Praktek perdukunan di dalam banyak gereja maksudnya bukan menuduh gereja-gereja menggunakan kuasa kegelapan atau setan seperti praktek-praktek perdukunan di luar gereja. Kalau saya katakan praktek perdukunan bukan berarti gereja menggunakan setan. Gereja menggunakan Tuhan. Tuhan yang digambarkan seperti setan. Tuhan yang digambarkan seperti jin. Tuhan yang digambarkan seperti kuasa-kuasa lain yang kalau berurusan dengan manusia hanya karena masalah-masalah dunia. Praktek perdukunan dalam gereja maksudnya gereja menggelar praktek pelayanan yang mekanismenya seperti yang terjadi dalam praktek perdukunan di luar gereja.
Bedanya kalau mereka menggunakan kuasa kegelapan, tetapi gereja menggunakan kuasa Tuhan. Tuhan yang mana yang bisa dipakai? Pasti Tuhan yang salah. Memang kalau itu jemaat baru, pendeta juga yang baru, Tuhan menyatakan kok kuasanya, mujizatnya benar. Orang datang berbondong-bondong, bagus. Tapi setelah itu harus diarahkan. Maksud tujuan keselamatan itu diadakan. Mujizat itu tanda. Kalau Tuhan Yesus tidak membuat mujizat, tidak ada orang yang datang ikut Tuhan Yesus. Padahal kebenaran itu yang memerdekakan. Injil itu menyelamatkan. Firman itu menguduskan, saudara. Harus ada mujizat. Pemberitaan Injil di tempat-tempat di mana orang belum mengenal Allah, di dunia kekafiran, dunia kafir, harus ada mujizat. Tapi bagi saudara sudah tidak dibutuhkan lagi, walaupun mujizat masih ada. Yang saudara butuhkan tanggung jawab. Kalaupun Tuhan mau mengadakan mujizat, puji Tuhan, saudara. Kalau tidak, ya sudah terserah. Bapak tahu apa yang kau perlukan. Gereja-gereja yang mempraktekkan hal tersebut menampilkan sosok Yesus yang dikesankan peduli dengan persoalan-persoalan yang dihadapi jemaat saat ini. Khususnya masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Dengan berbekal nama Yesus, pendeta-pendeta tersebut menjanjikan penyelesaian masalah yang dihadapi jemaat. Dari masalah ekonomi, bisnis, kesehatan, jodoh, keturunan. Maksud saya keinginan memiliki keturunan, masalah hukum, dan lain sebagainya. Praktek-praktek gereja-gereja tersebut sama dengan praktek perdukunan. Bila seseorang datang ke dukun, apa sih yang dicari? Berkah. Berkah yang namanya jodoh, ekonomi, kesehatan, jalan keluar dari masalah-masalah yang sedang dihadapi. Pasien tidak perlu mengenal sang dukun atau kuasa kegelapan yang menungganginya. Dukun juga tidak perlu tahu bagaimana warna hidup pasiennya setiap hari. Kalaupun ada pantangan, mungkin beberapa pantangan tertentu. Tetapi setiap gerak hidupnya tidak dikontrol oleh sang dukun. Itu sangat beda dengan anak-anak Tuhan. Harus dikendalikan oleh Roh Kudus setiap hari. Dalam praktek perdukunan yang penting mereka membawa ayam hitam, kembang 7 rupa. Setelah sesajen dipenuhi, maka cukuplah itu mendapatkan berkah. Dukun juga tidak perlu mencampuri kehidupan pasien setiap harinya. Mau bininya 3, mau 4, mau 5. Apakah dia perempuan yang suka mengganggu suami orang? Tidak dipersoalkan. Sang dukun akan bertanya, apa yang kamu inginkan? Atau apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? Kemudian pasien akan mengungkapkan masalah yang dihadapi. Pasien datang ke dukun hanya membawa masalah yang menyangkut kebutuhan jasmani. Tidak ada kekekalan di dalam percakapan itu. Dalam urusan dengan dukun tidak ada percakapan sama sekali, saudaraku. Gereja yang melakukan praktek perdukunan memperkenalkan Yesus yang lain. Jadi kalau gereja memperkenalkan nama Yesus, jangan saudara percaya, jangan cepat percaya itu Yesus yang diajarkan Injil yang ditulis dalam Alkitab Perjanjian Baru. Saudara rata-rata tidak mengerti kebenaran yang lengkap, sehingga pokoknya kalau pendeta pakai nama Yesus itu hamba Tuhan. Enggak, dunia kita ini jahat luar biasa. Kejahatan bukan hanya di dunia politik, bukan hanya di dunia perdagangan di luar gereja. Iblis itu bisa masuk ke dalam gereja. Kalau iblis bisa melingkar di pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat di tengah taman Eden, iblis juga bisa melingkar di mimbar-mimbar gereja hari ini, saudara. Jadi diperkenalkan Yesus yang baik. Masalahmu apa? Oh, kau punya problem ya. Tuhan tahu perasaanmu. Dia peduli penderitaanmu. Dia melihat tetes air matamu. Ini praktek melahirkan Yesus lain. Yesus yang lain, Yesus fantasi ini
dijadikan komoditas oleh orang-orang yang mengaku hamba Tuhan. Tanpa disadari mereka juga mengesankan bahwa Yesus dapat dipengaruhi oleh sosok hamba Tuhan itu. Dia begitu istimewanya di samping Yesus, pakai namanya, doanya. Padahal semua kita ini setara dalam kedudukan di hadapan Tuhan. Tidak ada strata Brahmana, strata ksatria atau sudra. Semua imamat-imamat. Nah, kesalahan yang fatal ini harus diperbaiki. Jangan saudara itu diperdaya oleh pendeta-pendeta itu. Mereka cari nama, popularitas, dan uang. Memang tidak terang-terangan, tapi begitu faktanya. Mengaku dekat Tuhan, mengaku mendengar suara Tuhan. Bohong, saudara. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Yesus yang benar itu tidak bisa disogok pakai puji-pujian dan tarian dan sorak-sorai. Dewasa ini tanpa sadar banyak orang Kristen menghadap Tuhan dengan ayam hitam dalam bentuk nyanyian, tarian, sorak-sorai. Pola seperti ini menjamur di tengah-tengah tampilnya tokoh-tokoh yang mengaku dapat mewakili Tuhan untuk memberi berkat. Bapak Ibu, saya tidak kepahitan terhadap pendeta manapun. Saya bicara kebenaran yang akan menyangkut semua gereja dan pendeta di dunia. Jadi tidak menunjukkan kepada 1-2 pendeta, tapi pasti ada yang kena. Dan bersyukur kalau ada yang kena lalu dia sadar. Tapi biasanya kalau pendeta sudah besar, dia pasti reject, menolak. Dia berbisik kepada jemaatnya, kamu jangan dengerin Erastus, itu sesat. Dia belum mendengar utuh khotbah saya loh. Dia tidak membaca buku yang saya tulis sekarang sudah 54 judul. Kalau orang sesat, kamu tunjukkan sesatnya. Baca itu buku. Buku doktrin maupun non-doktrin, baca. Dan saudara kalau mau mengenal kebenaran memang tidak bisa tidak membaca buku atau mendengar CD khotbah. Saya tidak bisa tiap bulan kemari, saudara, karena masalah yang saya hadapi dalam jemaat yang berkembang di Jakarta juga begitu rumitnya. Rasanya pengen tiap bulan saya hadir di sini, saudara. Tapi waktu saya sempit. Jemaat yang saya layani di sana memang tidak sebanyak gereja di sini, tapi juga sudah tembus angka 10.000. Sekali kebaktian kalau di Kelapa Gading sudah lebih dari 2.700, sudah 3.100. Kalau di Jakarta itu sudah besar, karena juga jarang ada gedung sebesar ini, saudara. Saudara bisa melihat khotbah saya di YouTube. Saudara, tidak saya suruh pindah ke gereja saya, dan saya pun tidak membuka gereja di luar kota Jakarta, kecuali Bekasi yang sudah terlanjur ada. Ya mungkin di daerah Serpong mungkin bisa, tapi tidak di luar kota. Saya tidak mau berkompetisi dengan pendeta-pendeta lain, karena saya ingin membagi kebenaran ini, dan saudara dan saya ini mau jadi gereja yang tidak kelihatan. Nggak peduli dari gereja mana, yang penting kita mengenal kebenaran, diubah, nanti kita pulang bersama. Anda boleh tepuk tangan ini. Yesus yang benar itu Yesus yang mengajarkan kehidupan seperti yang dia jalani. Kebenaran-kebenaran yang merubah gaya hidup, sehingga kita tidak serupa dengan dunia ini. Kalau kita ke gereja, pertanyaan yang harus kita kemukakan adalah, Tuhan, Engkau ciptakan aku untuk apa? Setelah Engkau ciptakan aku, sekarang Engkau tebus diriku, apa yang harus kulakukan? Wah, itu jawabannya nggak cukup 1 jam khotbah, saudara. Saya harap saudara bisa mendengar khotbah saya di radio Betani ini, di YouTube, saudara akan, di website kami, saudara akan mendengar khotbah saya. Belajar di situ. Tetap Anda di gereja saudara, tidak pindah ke gereja lain. Nanti jangan dipikir saya sedang memindahkan saudara ke gereja lain. Apalagi di Betani ini, saya juga sayang Betani, saudara. Tidak tahu gimana, saya sayang. Dulu saya nggak suka sama Betani. So sorry ya, tadi saya ngomong tulus karena saya merasa bahwa ini sukses apa sih? Nah itu dulu, saudara. Tapi ketika saya kemari, saya lihat mukanya Pak Aswin, aduh ini kok seperti domba keluh dibawa ke pembantaian.
Jadi, saya berkata kepada sahabat saya, Pak Cornelius Kyong-Kyong ini saudara saya. Saya bilang, ini orang baik nih. Tapi di Jakarta kok saya dengar dia jelek ya. Orang ngomongin dia jelek. Tapi saya lihat muka ini bukan muka orang jelek. Saya tidak mengatakan Pak Aswin sempurna ya. Ini kan saya juga bukan Tuhan ya saudara. Tapi so far waktu first time saya ketemu beliau itu, ini nggak ada beliau. Lalu saya mulai diundang khotbah. Pak Eras mau nggak ya khotbah di sini? Ya coba deh, saya datang sekali. Wah, ini kesempatan buat saya menyetrika banyak orang. Nah, saya datang berikutnya, terus tiap bulan. Beberapa bulan ini tidak bisa karena begitu banyak tugas saya, saudara. Bukan saya ada apa-apa dengan Pak Aswin. Justru ketika saya baca di viral ada kejadian-kejadian, waduh susah hati saya, saudara. Saya bersyukur hari ini ada di sini dan saya melihat respon saudara juga bagus terhadap saya. Memang yang saya ajarkan ini bukan sesuatu yang sesat, saudara. Nurani saudara harus berbicara. Gereja bukan tempat untuk menyelesaikan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau kamu punya masalah, cobalah dewasa kamu menghadapinya. Jangan ditarik-tarik Tuhan. Tuhan tolonglah masalahku ini. Tuhan tidak mungkin memberikan masalah melampaui kekuatanmu. Amin gak? Kurang tegas. Saudara percaya Tuhan tidak memberikan kekuatan melampaui kekuatanmu? Saya minta lebih tegas. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Loh, kalau tidak melebihi kekuatanmu, kenapa mesti minta tolong Tuhan? Kesukaran hidup itu yang pertama membuat kita cakap menghadapi hidup. Kesulitan itu membuat kita cakap menghadapi hidup. Kesulitan itu membuat kita bisa lebih menghayati kebutuhan orang lain. Oleh sebab itu, masalah itu membuat kita dewasa mental. Itu untuk semua manusia. Tapi kalau anak Allah, Tuhan mendesain keadaan itu mengandung kebenaran yang berguna untuk merubah kita supaya serupa dengan Yesus. Roma 8, 28, 29. Dan masalah itu akan mengingatkan kita bahwa dunia bukan rumah kita. Emangnya salah Pak? Punya masalah minta tolong Tuhan? Oh, enggak salah. Tapi jangan membuat tanggung jawabmu jadi kurang. Itu masalahnya. Punya masalah dipercakapkan dengan Tuhan. Yang kita cari pertama bukan jalan keluar dari masalah itu. Yang kita cari adalah maksud Tuhan dengan masalah tersebut. Bagian mana dalam karakterku yang mau diubah Tuhan lewat masalah itu? Nah, kalau kita tidak mengerti ini, punya masalah bawa kepada Tuhan Yesus, Tuhan tolong ya, selesaikan masalah ini, bantulah aku. Lalu Tuhan menolong. Itu bukan Yesus yang benar. Itu Tuhan yang merusak mental anak-anaknya. Orang di luar sana juga menghadapi masalah, bro. Alkitab mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatan manusia. Bukan hanya kekuatan orang Kristen, kekuatan manusia. Berarti semua manusia juga mengalami hal itu. Percayalah bahwa setiap masalah pasti ada ujung atau akhirnya. Alkitab mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatan manusia. Dan dia memberikan jalan keluar. Loh, kok gereja bisa mengajarkan apa masalahmu saya doakan selesai? Itu praktek perdukunan yang bertahun-tahun Tuhan bisa mentolerir karena gereja belum dewasa, belum matang. Oke lah pendeta nggak salah ngomong begitu. Tapi sekarang sudah zaman macam begini, kok masih mikir begituan? Kok masih kanak-kanak? Kalau seandainya Hasyong 12 dilemparkan dari Korea Utara ke Guam, peta dunia berubah. Jangan-jangan perang dunia ketiga meletus, sudah. Apa yang kita harapkan lagi? Ayolah kita bertobat, saudaraku. Beri tepuk tangan.
Banyak pembicara Kristen yang mudah menjanjikan kepada jemaat suatu jalan keluar dari segala persoalan hidup yang mereka hadapi. Sering dalam pertemuan bersama menantang orang maju ke depan, mengangkat tangan guna didoakan. Itu enggak salah dulu. Itu enggak salah. Itu nggak salah dulu, sekarang sudah tidak perlu lagi, bro. Jangan kita minta didoakan, doa sendiri ketemu Tuhan. Mereka yang menjanjikan yang sakit disembuhkan, yang adalah masalah keuangan mendapat jalan keluar, yang menganggur dapat pekerjaan, yang tidak memiliki keturunan memulai keturunan. Saya tidak membantah fakta-fakta Tuhan bisa memberikan itu. Tapi ngerti nggak kalau Tuhan memberkati dengan berkat jasmani ada tanggung jawabnya. You misalnya susah secara ekonomi, you berdoa diberkati, tanggung jawabmu berat. Pendeta-pendeta besar yang diberi karunia menyembuhkan orang, punya mujizat, organisasinya bagus, jemaat banyak, tanggung jawabnya berat. Kalau dia tidak bisa mikul, dia menyimpang, rusak hidupnya dan rusak jemaat. Dulu ketika saya belum mengerti kebenaran ini, saya juga ngotot pengen jadi pendeta besar. Sekarang setelah saya mengerti kebenaran, waduh, hanya satu saja yang Tuhan inginkan, kita memperagakan perasaannya, memperagakan pikirannya dalam seluruh perilaku dan perbuatan kita. Itu saja, saudaraku. Gak ada yang lebih hebat dari ini. Bukan jadi pendeta hebat, kaya, itu tidak menyenangkan hati Bapa. Yang menyenangkan hati Bapa adalah ketika kita memperagakan perasaannya. Dari apa yang kita ucapkan, dari setiap apa yang kita lakukan. Kita mewakili Tuhan. Kita menjadi saksi, bukan ngomong, tapi tindakan kita. Yang Alkitab katakan menjadi seperti bintang-bintang di cakrawala. Yesus yang ditawarkan selama ini sebenarnya bukan Yesus yang Alkitab maksudkan. Tapi dalam kebesaran Tuhan, karena jemaat belum dewasa, Tuhan mengizinkan itu, baiklah. Tapi jangan terus-menerus begitu. Waktu kita lihat anak kita masih kecil berkata, Tuhan melukis pelangi dengan spidol besar. Kita bilang ya. Tapi itu nggak boleh bodoh terus, nak. Itu bukan spidol. Yesus yang ditawarkan, Yesus yang mudah memberi jalan keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi jemaat. Yesus yang baik dan sangat baik. Jemaat tetap dibonsai jadi orang Kristen yang tidak dewasa. Dan lama-lama itu menjadi kejahatan dan penipuan. Kalau anak kecil taunya bahwa pelangi itu ditulis pakai spidol, ya kita maklum. Tapi kalau anak ini sudah ber-20-30 tahun kita masih mengajarkan itu kejahatan, saudara. Kebaikan Tuhan jangan hanya diukur dari kesukaannya menolong dengan memberi jalan keluar bagi jemaat yang dalam persoalan-persoalan hidup secara lahiriah. Kesukaan Tuhan adalah ketika dia menemukan kita diubah melalui proses metamorfosa, pembaharuan pikiran. Dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong jadi kupu-kupu. Jangan hanya mengesankan Yesus sahabat yang baik, yang peduli perasaan, peduli masalah-masalah kita, peduli kesusahan kita. Oh iya, itu waktu kau masih kanak-kanak. Waktu kita kanak-kanak, papa mama kita mengerti keadaan kita. Tapi kalau sudah dewasa, kita yang harus mengerti perasaan Tuhan. Kita harus memahami apa yang diinginkan Tuhan. Jangan kita meninggal dunia konyol. Sepanjang hidup kita hanya mau disenangkan, dibela Tuhan. Tapi kita tidak menyenangkan Tuhan dan tidak membela Tuhan. Yesus yang benar, Yesus yang mungkin tidak peduli masalah-masalah lahiriahmu.
Kalau masalah lahiriamu itu menyempurnakan hidupmu, mengubah hidupmu, Tuhan mungkin membiarkan engkau punya duri dalam daging seperti yang dialami Paulus. Dengan duri dalam daging menghindarkan Paulus dari kesombongan. Dan kalau Paulus terhindar dari kesombongan, dia tidak ditolak oleh Allah. Tentu Yesus yang sejati, Yesus yang setia, Yesus yang peduli kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tapi Yesus yang benar, Yesus yang setia untuk mendampingi kita untuk bertumbuh dalam kebenaran dan kesucian. Bukan mendampingi kita cuma urusan jodoh, ekonomi, kesehatan, masalah-masalah fana yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani dan menyangkut masalah-masalah fana yang bisa atau boleh dianggap tidak penting. Itu sebenarnya Tuhan sering mengizinkan kita ada dalam berbagai masalah berat dengan maksud untuk menggarap kita agar kita berubah. Sebab tidak mungkin ada perubahan tanpa kejadian-kejadian. Alkitab berkata, Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Allah menggarap kita lewat segala persoalan. Kalau tidak ada persoalan, tidak bisa ada perubahan. Jadi persoalan tidak boleh dianggap sebagai bencana. Persoalan harus diterima sebagai berkat. Jangan sudah berpikir persoalan itu bencana. Kita harus kembali kepada Injil yang sejati. Kita harus kembali kepada kebenaran yang murni. Kalimat ini saudara bawa pulang. Nyanyikan dalam hatimu ketika kau pandang suamimu, kau pandang istrimu, kau pandang anak-anakmu. Ke sana kita pulang bersama. Kalau sebentar sudah pulang ke rumah, ingat kebenaran ini. Jadi kalau kita menghadapi suatu persoalan yang berat, seharusnya bukan jalan keluar dari masalah itu yang lebih dahulu kita cari, tapi kita harus mencari untuk menemukan bagian mana dalam karakter kita yang hendak diubah oleh Tuhan. Kita harus menerima pengharapan Allah melalui berbagai persoalan hidup yang kita hadapi. Doa kita bukanlah bagaimana memperoleh jalan keluar dari berbagai persoalan yang kita hadapi, tetapi doa kita memuat permohonan untuk menerima pencerahan dari Tuhan, untuk mengerti bagian mana dalam karakter kita yang hendak diubah oleh Tuhan. Kalau kita menemukan bagian mana dalam karakter kita yang diubah Tuhan dan memberi diri diubah, maka persoalan apapun akan selesai pada waktu. Jangan percaya lagi pendeta yang menjanjikan jalan keluar dari doanya. Tidak perlu doa pendeta. Waktunya engkau berdoa sendiri untuk menanyakan kepada Tuhan bagian mana dalam karaktermu yang akan diubahkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dengan kebenaran ini. Amin.